Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba praktek tentang asynchronous programming ya. Tapi kita prakteknya di JavaScript. Jadi bahasan tentang asynchronous ini mungkin baru buat kita semua gitu. Karena kita sebelumnya nggak pernah ketemu nih asynchronous programming. Baik di PHP ataupun di Python ya. Jadi asynchronous programming ini sangat erat kaitannya di JavaScript nanti. Jadi kita perlu mempelajari tentang asinkronus ini gitu, karena nanti ada banyak nih proses-proses ataupun operasi yang ada di JavaScript itu berjalannya secara asinkronus gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang asinkronus itu sendiri apa, kita coba bahas terlebih dahulu tentang sinkronus ya. Jadi sinkronus itu adalah operasi yang dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah gitu. Jadi operasinya itu ataupun prosesnya itu berurutan gitu. Jadi A, B, C kayak gitu. Nah, secara default yang kemarin kita praktek itu JavaScript-nya itu masih diproses secara sinkronus gitu. Jadi berurutan dari atas ke bawah kayak gitu kan. Kemudian di JavaScript itu sendiri dia secara default itu sifatnya itu single thread ya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan nih ada dua buah proses gitu kan. Kemudian ada proses baru. Nah, itu dia nggak membuat thread yang baru gitu, nggak beda sama PHP. Kalau PHP itu dia itu nanti akan buat thread baru gitu. Itu sedikit tentang cara kerja di balik ataupun cara kerja engine ya si JavaScript dan PHP gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan ada codingan kayak gini kan, ini harusnya teman-teman udah tahu yang munculnya kayak gimana. Jadi munculnya pasti 1, 2, dan 3 gitu. Nggak mungkin 3 dulu yang muncul kayak gitu. Kenapa? Karena kode ini tuh diproses secara sinkronus. Jadi berurutan dari atas ke bawah gitu. Jadi yang 2 ini nggak akan mungkin diproses sebelum yang 1 selesai kayak gitu. Jadi kalau kita mau praktek ya, mungkin kita udah tahu hasilnya kan. Jadi teman-teman silahkan buat folder pertemuan 10, kemudian dibuka di VS Code. Nah, misalkan kita buat file baru namanya synchronous.js gitu. Misalkan 1, kemudian 2, 3 gini. Kemudian kalau kita jalanin node, kemudian nama filenya synchronous, ini kan pasti hasilnya 1, 2, 3 nggak akan terbalik gitu. Jadi ini yang dinamakan sinkronus. Jadi dia berurutan nih kayak gitu kan. Jadi yang 2 ini nggak akan diproses sebelum yang 1 selesai gitu. Itu yang sederhana lah, codingan sederhana. Dan yang kita praktek-praktek sebelumnya itu masih berjalan di secara asinkronus gitu, baik di JavaScript ataupun PHP gitu. Kemudian kita coba lanjut ya. Sekarang misalkan coba kita bayangkan gitu, ada user gitu kan, dia buka Google Chrome, kemudian dia mendownload file gitu, dimana waktunya itu 1 jam gitu kan. Nah, kalau seandainya browser itu memiliki proses asinkronus ataupun menganut sifat asinkronus, berarti kita harus nunggu 1 jam gitu kan. Setelah download selesai, baru deh kita bisa membuka YouTube gitu. Jadi kalau kita bayangkan proses sinkronus ini terjadi di browser, kita harus nunggu 1 jam gitu kan, biar downloadnya selesai baru kita bisa buka YouTube gitu. Nah, pada kasus ini sinkronus itu nggak efisien gitu. Jadi nggak efisien lah, karena kita kan harusnya sambil download itu kita bisa sambil ngerjain yang lain kan, kayak mungkin mau nonton YouTube atau ngerjain tugas kayak gitu kan. Nah, sebagai gantinya operasi ini kita bisa lakukan secara asinkronus gitu. Jadi sambil kita download file yang waktunya itu 1 jam, kita bisa buka YouTube kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita bisa melakukan operasi ataupun proses itu secara paralel gitu ataupun bersamaan gitu. Nah, kabar baiknya di browser kita itu kita bisa melakukan operasi asinkronus gitu. Maksudnya kita bisa sambil download sambil buka YouTube kayak gitu kan. Jadi secara default di browser itu kita bisa melakukan asinkronus gitu. Jadi banyak tugas kayak gitu. Nah, ini nggak kebayang ya kalau seandainya browser itu menganut
sifat sinkronus gitu. Jadi dia harus download file dulu selama sejam gitu kan. Nunggu kalau udah selesai baru dia bisa buka YouTube kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang asinkronus gitu kan, kita harus paham sedikit tentang callback function ya. Jadi callback ini nanti akan sering kita gunakan di JavaScript gitu. Mungkin di PHP kita udah pernah gunain gitu kan, cuman agak-agak sedikit apa istilahnya, jarang kita pakai gitu. Walaupun pernah kita pakai pas di pembuatan routing, kemudian kita panggil controller gitu kan. Tapi di JavaScript ini callback itu adalah hal yang sering dan selalu kita lakukan gitu. Kita coba lihat dulu callback itu apa sih sebenarnya. Jadi callback itu sederhana kayak gini. Jadi callback itu adalah fungsi yang dikirim sebagai parameter ke fungsi lain gitu. Bayangin ada fungsi. Nah, biasanya fungsi itu kan dia menerima parameter tuh. Biasanya kan parameternya itu berupa variabel, misalkan kayak nilai gitu kan, kayak string ataupun integer gitu. Tapi anehnya di JavaScript itu dia bisa menerima parameter, yaitu sebuah fungsi gitu. Jadi di JavaScript itu sendiri, fungsi itu bisa diperlakukan sebagai apa aja gitu. Bisa disimpan ke variabel, bisa dikirim sebagai parameter, bahkan bisa dikembalikan ataupun di return kayak gitu. Nah, callback function ini dia akan berjalan setelah main function ini berjalan gitu. Contohnya misalkan kayak gini ya. Jadi misalkan ada fungsi B gitu kan. Nah, fungsi B ini dikirim sebagai parameter ke fungsi A. Kemudian fungsi A menjalankan fungsi B di dalam fungsi A gitu. Ini sedikit paradoks ya. Cuma nanti kita lihat aja analoginya. Nah, di sini ada referensi ya tentang callback. Ini teman-teman bisa pelajari, bisa baca lebih lanjut gitu. Di sini aku pakai yang materi dari JavaScript tutorial ya. Soalnya kalau yang JavaScript info itu materinya ini dia mengarahnya itu lebih ke front end ataupun ke tampilan gitu kan. Jadi aku pakai yang di sini aja gitu. Jadi teman-teman bisa baca sebagai referensi tambahan, tapi yang aku bahas di sini udah cukup sebenarnya yang di slide. Nah, sekarang kita lihat. Kita coba praktek aja langsung ya. Misalkan nih kita buat kita buat file namanya callback.js gini. Misalkan kita buat dua buah fungsi ya. Fungsi yang pertama itu kalau kita lihat di sini, jadi kita ada dua buah fungsi. Yang pertama fungsi format nama gitu. Jadi tujuannya itu untuk memformat nama menjadi uppercase gitu, huruf besar semua. Kemudian yang kedua ada fungsi, nama fungsinya itu getName gitu. Tujuannya itu untuk menampilkan nama gitu. Nah, sekarang kita coba buat dulu. Ini kita coba buat pakai cara deklarasi function declaration ya, jadi cara lama, tapi nanti kita refaktor. Nah, format name ini dia menerima satu parameter namanya name gitu. Nah, terus kita buat variabel misalkan result ya, atau gini, kita pengen nama ini kita format jadi huruf besar semua, itu kita panggil name titik to upper case kayak gini. Ini kalau nggak salah apa ya? Huruf kapital. Nah, jadi nanti nama ini akan diformat jadi huruf besar. Misalkan ada Aufa gitu kan. Nanti dia akan diubah jadi Aufa gitu. Nah, ini fungsinya ya. Kemudian nanti hasilnya itu kita simpan ke variabel misalkan result kayak gitu. Sama dengan. Kemudian kita kembaliin hasilnya. Nah, udah selesai. Ini fungsi yang pertama. Terus kita buat fungsi yang kedua. Misalkan nama fungsinya itu adalah getName. Nah, fungsi getName ini dia menerima parameter misalkan namanya name gitu ya. Nah, setelah itu kita tampilin namanya name. Nah, sekarang kita coba jalanin dulu. Misalkan nih getName Aufa gitu kan. Terus kalau kita jalanin, nah muncul nih Aufa gitu kan. Nah, kita pengen nih, jadi sebelum kita tampilkan nama, kita pengen nama itu diformat dulu jadi huruf besar gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu jadi gini. Jadi nanti
di dalam fungsi getName ini dia menerima parameter satu lagi, misalkan namanya itu adalah callback gitu. Nah, nanti di dalam getName ini pas kita panggil, kita kirim nama yang pertama, kita kirim nama kita misalkan Aufa gitu kan. Nah, kemudian kita kirim parameter callback ini sebuah fungsi. Jadi format name ini kita kirim ke dalam ini. Jadi format name kayak gini. Otomatis ini kan kita kirim fungsi nih. Ini fungsi kita kirim ke dalam parameter callback. Nah, setelah itu kita jalanin callbacknya sambil kita kirim nama yang tadi nih. Nah, kayak gini. Callback name gitu. Otomatis dia akan menjalankan fungsi yang format name. Kemudian fungsi format name ini dia mengembalikan hasil kan. Nah, ini kita simpan ke variabel hasil misalkan. Nah, setelah itu kita ganti misalkan jadi result gitu. Nah, kalau kita jalanin, nah otomatis huruf besar kan. Nah, poinnya itu di sini sebenarnya. Jadi fungsi getName ini dia menerima parameter. Nama parameternya callback. Nah, parameter ini isinya itu adalah fungsi ini gitu. Nah, jadi fungsi ini dikirim ke sini, kemudian masuk ke callback kan. Nah, masuk ke callback, kemudian dijalani nih fungsi callback ini gitu. Otomatis dia akan ngejalanin fungsi yang ini gitu. Atau kita bisa ubah namanya misalkan call format name kayak gini. Nah, ini kita ganti biar lebih jelas ya. Nah, jadi huruf besar semua kan. Mungkin teman-teman nanya, kenapa nggak langsung aja dipanggil fungsinya dalam ini gitu? Nggak perlu kita kirim. Itu sebenarnya bisa juga gitu. Cuman di sini aku contohin tentang callback function gitu. Karena nanti ada kasus di mana kita itu memang harus ngirim fungsinya itu ke parameter gitu. Jadi ini tujuan dari callback ya. Jadi fungsi ini dikirim ke parameter. Kemudian masuk ke sini kan. Nah, setelah itu kita jalanin fungsinya. Itu namanya callback function. Jadi, kita mengirim fungsi sebagai parameter. Kemudian kita panggil fungsinya di dalam fungsi yang getName ini gitu. Itu tentang callback function ya. Nah, ini kita bisa format menggunakan ES6 ya. Jadi, kita bisa nulis fungsi ini menggunakan arrow function. Jadi, kita deklarasikan nama variabelnya, kemudian sama dengan, terus sebagai gantinya, fungsinya itu bisa kita ganti dengan tanda panah kayak gini. Udah selesai kan? Ini juga const getName, kemudian sama dengan. Nah, kemudian cara buat fungsinya pakai tanda panah gitu. Nah, selanjutnya ini kita bisa persingkat lagi. Jadi kita kan di sini nge-return result kan? Nah, sebenarnya kita bisa langsung nge-return ini. Nah, hasilnya sama aja kayak gini. Nah, sama aja. Jadi kalau kita jalanin tetap hasilnya sama gitu kan. Nah, di arrow function kalau dia cuma satu statement, kita bisa hapus returnnya. Dan ini aku cut ya. Nah, kita bisa hapus returnnya, kemudian kurung kurawalnya kita hapus. Nah, kita bisa paste ke sini. Jadi ini secara otomatis dia mereturn value kayak gitu. Jadi kalau kita jalanin, nah hasilnya sama. Nah, ini juga nih. Nah, ini kita bisa jadiin satu baris sebenarnya. Ini kan kita simpan ke variabel kan. Nah, ini kita bisa langsung, ini kita cut. Hasil panggilnya itu kita langsung tampilin ke dalam console log gitu. Nah, ini kita bisa jadiin satu baris juga. Ini kita cut. Kemudian kita hapus kurung kurawalnya. Kalau kita jalanin, hasilnya tetap sama gitu. Nah, nanti teman-teman akan sering nih ngelihat fungsi dengan satu baris kayak gini. Jadi jangan bingung ya, ini namanya arrow function, kemudian dia mereturn value kayak gitu. Jadi kalau nggak ditulis, kalau dia cuma satu statement, dia otomatis nge-return value kayak gitu. Jadi nanti kita akan sering nulis-nulis kayak gini gitu. Bahkan nanti di codingan Express ataupun React, orang itu akan sering nulis kayak gini karena lebih singkat gitu. Jadi nanti dibiasakan ngodingnya itu pakai arrow function gitu. Itu sekilas tentang callback ya, sebelum kita bahas tentang asinkronus. Nah, sekarang kita coba bahas tentang asinkronus programming.
Jadi asinkronus itu apa? Jadi asinkronus itu adalah operasi yang dilakukan tanpa menunggu operasi lain selesai gitu. Jadi operasi ini itu bisa dilakukan secara berbarengan gitu. Sehingga operasinya itu seakan-akan dilakukan secara bersamaan ataupun paralel gitu. Nah, set timeout ini adalah salah satu operasi asinkronus gitu yang ada di JavaScript. Jadi kita nanti akan pakai fungsi set timeout ini untuk mensimulasikan proses asinkronus ya. Jadi misalkan gini, ada 3 proses kan A, B, C gitu. Nah, proses yang B ini bisa langsung dijalankan tanpa harus menunggu proses A selesai. Nah, itu namanya asinkronus. Jadi dia jalannya itu nggak harus berurutan gitu, tapi bisa berbarengan ataupun paralel. Nah, ini kita coba lihat. Ini kita masih pakai kode yang sebelumnya, cuman ada tambahan di sini set timeout. Nah, ini coba kita tebak ya, kira-kira hasilnya apa gitu. Mungkin kalau kita baca secara secara harfiah gitu kan, hasilnya itu ya pasti 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu, karena kode yang ini nggak mungkin diproses sebelum yang ini selesai gitu kan. Nah, sekarang kita coba buktikan. Ini kita buat file baru namanya set timeout gini .js. Kemudian kita tulis gini set. Nah, ini kan ada ini. Nah, ini dipilih aja atau kita tulis manual kayak gini nggak apa-apa. Nah, set timeout ini dia menerima 2 buah parameter. Parameter yang pertama adalah callback. Nah, ini pentingnya. Nah, parameter yang kedua itu adalah waktunya. Misalkan nih 3000. Jadi 3000 ini adalah 3 detik gitu. Jadi dalam satuan millisecond. Nah, parameter yang pertama itu adalah function callback. Nah, ini yang tadi aku bilang tentang callback ya. Jadi nanti setelah 3 detik fungsi yang ada di dalam ini otomatis dijalankan gitu. Misalkan kita tulis function. Nah, ini tadi nih yang tentang callback. Jadi di dalam fungsi ada fungsi gitu. Jadi di dalam fungsi kita manggil fungsi ataupun kita kirim fungsi. Nah, setelah itu kita buka pakai kurung kurawal, baru deh kita console.log. Nah, kemudian yang terakhir, nah sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya malah aneh kan. Jadi 1, kemudian 3, kemudian 2 gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa sih kayak gitu kan? Harusnya kan kalau kita lihat secara kita membaca kode itu kan 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu kan. Nah, ternyata set timeout ini adalah salah satu fungsi yang berjalannya secara asinkronus gitu. Jadi yang pertama kan diproses nih 1 gitu kan. Kemudian dijalanin kode ini. Oh, set timeout. Oh, ini asinkronus gitu. Nah, karena asinkronus, dia itu nggak harus nunggu selesai kayak gitu. Jadi walaupun belum selesai, nah yang ini langsung dijalanin, otomatis muncul 3 gitu. Nah, kemudian di sini kan ada parameter 3000 milisecond. Jadi dia nunggu dulu selama 3 detik. Kemudian kalau udah 3 detik akan dijalankan function callback ini, di mana isinya itu menampilkan angka 2 kayak gini. Nah, makanya setelah 3 detik baru deh yang angka 2 ini muncul gitu. Jadi ini simulasi proses asinkronus ya. Jadi dia nggak perlu nunggu nih, yang 3 ini nggak perlu nunggu yang 2 ini selesai gitu. Itu namanya asinkronus. Nah, sekarang kalau kita bandingkan gitu ya, yang proses user membuka Google Chrome tadi gitu kan. Jadi kalau user buka Google Chrome, kemudian si user itu mendownload file kan selama 1 jam. Nah, selama proses download ini, si user itu bisa melakukan hal yang lain, misalkan membuka YouTube gitu. Jadi set timeout ini, jadi fungsi set timeout ini dia nggak akan memblokir proses selanjutnya kayak gitu. Jadi set timeout ini salah satu operasi asinkronus ya, yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan operasi asinkronus gitu. Jadi fungsi ini enggak mencegah operasi selanjutnya. Jadi yang ini itu, yang Aufa membuka YouTube ini enggak akan dicegah nih. Jadi enggak perlu nunggu yang ini selesai gitu.
Kemudian callback ini otomatis dijalankan setelah 5 detik gitu. Jadi setelah 5 detik fungsi yang ini itu kan itu otomatis dijalankan gitu. Itu makanya penting kita memahami tentang callback gitu. Jadi di dalam suatu fungsi kita kirim fungsi gitu sebagai parameter. Kemudian fungsi ini otomatis dijalankan kayak gitu. Nah, ini kita bisa refaktor ya. Pakai arrow function ini kita hapus. Sebagai gantinya pakai tanda panah sama dengan lebih besar gitu. Nah, 1, 3 kan. Kemudian ditunggu 3 detik nih. Baru yang 2 ini muncul gitu. Nah, itu tentang asinkronus. Nah, sekarang berarti yang di browser kita itu bisa download file sambil nonton YouTube kayak gitu. Jadi itu tujuan dari asinkronus ya. Nah, selanjutnya walaupun asinkronus ini bagus gitu kan, tapi dia muncul sebuah permasalahan gitu. Permasalahannya apa? Coba kita lihat gitu. Jadi asinkronus ini adalah solusi terbaik untuk menjalankan operasi secara paralel gitu ataupun bersamaan. Tapi hal ini tuh bisa memunculkan masalah kalau antar operasi itu saling berkaitan gitu ataupun saling membutuhkan kayak gitu. Apalagi nanti setiap operasinya itu waktunya beda-beda kayak gitu kan. Nah, maka oleh karena itu kita harus menghandle proses asinkronus ini gitu. Nah, sekarang kita coba lihat nih permasalahannya. Misalkan nih, kita analogi aja proses memasak mie gitu kan. Tapi secara asinkronus gitu. Sebenarnya di JavaScript sendiri ada banyak proses-proses asinkronus kayak membaca file gitu kan, kemudian mengakses jaringan gitu kan. Nah, itu dilakukan secara asinkronus. Cuman aku nggak bisa pakai analogi itu karena codingannya terlalu kompleks gitu kan. Nah, di sini aku pakai analogi proses memasak mie gitu. Jadi gini, kasusnya tuh kayak gini. Jadi untuk persiapan itu kita butuh waktu 3 menit. Untuk rebus air butuh waktu 7 menit. Untuk masak itu butuh waktu 5 menit. Nah, untuk waktu ini kita bisa pakai yang set timeout yang tadi ya. Untuk mensimulasikan asinkronus sama kita tambahin waktunya. Nah, sekarang kita coba coding. Nah, ini kita coba buat case ya. Jadi ini kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini kita coba buat fungsi yang pertama itu namanya misalkan persiapan rebus air sama masak gitu. Nah, di sini tadi kita pakai set timeout ya. Jadi teman-teman enter aja. Atau pilih yang ini kalau muncul suggestionnya. Nah, yang pertama itu butuh waktunya. Tadi berapa? 3 detik ya. Jadi bisa kita tulis 3000 milisecond gitu. Jadi satuannya itu milisecond. Nah, terus nanti kita muncul konsol titik log ya. Misalkan persiapan gitu. Titik ini. Terus setelah itu apalagi nih? Oh, rebus air gitu. Kemudian 7 detik ya. Kemudian kita log lagi nih. Kemudian titik ini. Nah, ini untuk simulasi aja ya. Kemudian baru untuk memasaknya. 5 detik gitu. Kemudian kita log lagi. Baru kita tulis selesai gitu. Nah, sekarang kita coba panggil semua fungsi ini di dalam fungsi utama. Jadi biar lebih rapi gitu kan. Jadi kita buat function namanya main gitu kan. Nah, baru kita panggil fungsinya persiapan kayak gini kan. Kemudian rebus air. Kemudian setelah itu masak kayak gini. Nah, setelah itu baru kita jalanin yang fungsi mainnya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Harusnya kan kalau secara logika kita persiapan, kemudian rebus air dulu kan, kemudian baru masak mie, baru selesai gitu. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Case.js. Nah, muncul persiapan yang pertama. Nah, di sini nih masalah muncul. Persiapan, kemudian masak mie, selesai, kemudian rebus air gitu. Nah,
teman-teman coba kenapa bisa muncul kayak gini? Karena yang tadi, karena masalah asinkronus tadi gitu. Jadi ketika persiapan ini dijalanin gitu kan butuh waktu 3 detik. Nah, pas dijalanin persiapan, dia nggak harus nunggu ini selesai gitu. Dia langsung ngejalanin ini. Nah, di sini kan butuh 7 detik. Nah, pas 7 detik ini dia nggak harus selesai dulu. Kemudian baru deh dia ngejalanin masak gitu. Jadi pas ini dijalanin, ini juga dijalanin gitu. Terus pas ini dijalanin, ini juga dijalanin. Makanya yang ini, yang 3 detik, ini duluan selesai persiapan. Kemudian yang masak ini baru yang kedua selesainya gitu. Baru deh yang rebus air ini yang terakhir. Nah, ini muncul permasalahan di sini gitu. Sedangkan proses ini kan harus saling berkaitan ya. Jadi persiapan dulu dijalanin baru rebus air kayak gitu. Baru setelah rebus air baru kita masak kayak gitu. Nah, ini permasalahan yang ada di asinkronus kayak gitu kan. Nah, kita harus bisa menghandle operasi asinkronus ini gitu. Kenapa kita perlu menghandlenya? Karena banyak kode di JavaScript itu dijalankan secara asinkronus kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih, jadi ada problem kan karena operasinya itu dilakukan secara asinkronus gitu. Sedangkan operasi ini itu saling berkaitan kayak gitu kan. Jadi kita nggak mungkin masak mie sebelum merebus air terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di JavaScript itu ada banyak operasi asinkronus ya, kayak membaca file gitu kan, mengakses database, kemudian mengakses jaringan, itu semua secara asinkronus gitu. Kenapa sih secara asinkronus? Karena kita nggak tahu nih waktu yang kita butuhkan untuk mengakses jaringan kayak gitu ataupun mendownload file gitu kan. Makanya secara default JavaScript itu untuk operasi-operasi yang ini itu dijalankan secara asinkronus gitu. Biar kita bisa melakukan operasi yang lain gitu tanpa harus menunggu operasi ini selesai gitu. Nah, karena muncul permasalahan ini gitu kan. Nah, kita perlu handle operasi asinkronus ini yang saling berkaitan gitu. Nah, gimana solusinya? Nah, solusinya ada 3 cara. Sebenarnya ada 2 cara gitu kan. Cara lama itu menggunakan callback yang tadi udah kita pelajari. Cara yang baru itu menggunakan promise gitu. Nah, kemudian nanti ada cara tambahan gitu, menggunakan async await gitu. Sebenarnya async await ini caranya mirip kayak promise gitu, cuman beda di sintak aja gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan yang callback function tadi yang udah kita pelajari. Jadi gini, yang pertama nih, kan ini butuh waktu 3 detik kan. Gimana kalau kita buat dulu set timeout, kemudian kita jalanin 3 detik gitu. Nah, setelah 3 detik, baru kita jalanin fungsi persiapan. Nah, kita panggil persiapan. Kayak gini. Nah, sekarang yang persiapan ini kita hapus, ini kita cut, ini kita hapus. Nah, jadi nanti setelah 3 detik, baru fungsi persiapan ini dijalanin gitu kan. Nah, setelah itu, kita callback lagi nih. Jadi kita pakai set timeout, kayak gitu kan. Nah, setelah itu kita atur waktu misalkan 7 detik gitu kan. Nah, setelah 7 detik ini kita panggil yang rebus air gitu. Nah, ini kita manfaatin yang callback tadi. Nah, ini kita cut, ini kita hapus. Nah, setelah selesai rebus air, kita callback lagi nih set timeout. Nah, kita kasih waktu 5 detik kayak gitu kan. Baru kita panggil fungsi masak gitu. Nah, ini kita cut. Nah, ini kita hapus. Nah, sekarang coba kita jalanin. Persiapan, kemudian rebus air kan. Nah, ini udah benar nih. Nah, setelah itu baru deh masak mie, kemudian selesai. Nah, jadi yang tadi itu kita bisa handle menggunakan yang namanya callback gitu. Jadi di dalam fungsi ini kita panggil fungsi lain gitu. Kita panggil set timeout. Kemudian di dalam fungsi set timeout kita jalankan callback lagi namanya rebus air kayak gitu. Di dalam rebus air kita jalani lagi callback nanti namanya masak kayak gitu. Nah, ini salah satu cara untuk menghandle proses asinkronus gitu kan. Sebenarnya ini udah selesai gitu. Ini cara orang dulu cara menyelesaikan permasalahan asinkronus gitu. Tapi di sini muncul masalah. Gimana kalau seandainya proses ini lebih dari 3?
ataupun misalkan 10 ataupun 15 ataupun 20 gitu kan, maka akan muncul yang namanya callback hell gitu. Jadi kita itu terjebak di dalam neraka callback gitu. Jadi nanti kodenya itu akan kayak gini, segitiga kayak gini, dan akan sulit untuk dibaca kayak gitu kan. Jadi udah di solve gitu kan. Udah ada solusinya pakai callback gitu kan. Tapi gimana kalau ada 10 operasi asinkronus, maka akan muncul yang namanya callback hell gitu. Nah, ini istilah di JavaScript ya, callback hell. Jadi terjebak di dalam callback kayak gitu. Kalau ini kan masih gampang nih. Nah, gimana kalau seandainya nanti ada 10, 20 gitu kan. Nah, ini akan sulit kita baca gitu. Nah, kita nggak akan pakai cara ini nanti ketika kita ngoding di JavaScript modern gitu. Tapi kita pakai solusi yang baru. Namanya apa? Namanya itu promise. Promise itu kan kalau bahasa Indonesianya kan janji ya, gitu kan. Nah, kita akan belajar tentang promise ini gitu. Nah, tapi sebelum itu aku nunjukin dulu gimana cara lama gitu kan. Kenapa sih kita harus pakai promise? Oh, ternyata karena ada masalah di callback ini gitu. Jadi codingannya itu enggak sulit untuk dibaca gitu. Makanya kita perlu yang namanya promise gitu. Jadi promise itu apa sih? Jadi promise itu adalah objek ya, yang mengembalikan nilai di masa yang akan datang gitu. Kan promise itu bayangin aja kayak janji gitu. Nah, janji itu hasilnya kapan? Sekarang atau nanti? Nanti kan kayak gitu kan. Jadi misalkan nih, ada orang yang mau berjanji sama kita, misalkan pinjam uang dong 500.000 gitu kan. Nanti bulan depan aku balikin. Nah, berarti kan hasilnya itu berarti bulan depan gitu kan. Nanti gitu, bukan sekarang gitu. Nah, karena mengembalikan nilai di masa yang akan datang, jadi promise ini sangat cocok untuk menangani proses asinkronus gitu. Jadi promise ini dibuat untuk menghandle proses asinkronus sebenarnya gitu. Jadi ini salah satu fitur di ES6 ya kayak gitu. Nah, jadi promise ini menjadi salah satu solusi terbaik gitu untuk menggantikan yang callback tadi, di mana permasalahannya itu adalah callback hell kayak gitu. Nah, di sini ada referensi ya. Silakan teman-teman baca referensinya kalau nanti kurang gitu kan. Kalau pengen referensi tambahan gitu. Nah, di sini lengkap ya. Cuman ya harus harus semangat gitu, harus kuat. Jadi nggak boleh menyerah gitu. Nanti kalau ada yang pusing silakan tanya aja gitu. Nah, di sini aku juga bahas sebenarnya, udah aku recap gitu. Nah, sebelum kita ngoding tentang promise, kita harus tahu dulu tentang teorinya dikit gitu. Jadi untuk pembuatan promise ini itu terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu ada yang namanya producing ataupun membuat atau menghasilkan promise. Yang kedua itu consuming gitu, mengkonsumsi ataupun menggunakan si promise ini gitu. Jadi ketika kita ngoding promise, nanti kita akan melakukan dua hal, memproduksi dan mengkonsumsi gitu. Kemudian promise itu, nah yang namanya janji itu kan pasti ada hasilnya kan. Hasilnya itu ditepati atau tidak kayak gitu kan. Nah, sama juga nih promise di JavaScript itu dia memiliki 3 state atau 3 keadaan. Yang pertama pending. Pending ini istilah dimana ketika promise itu sedang berjalan gitu. Misalkan nih, aku berjanji gitu kan untuk pinjam, misalkan aku mau berjanji kayak gini, pinjam uang dong 500.000 gitu, bulan depan aku bayar gitu. Nah, ketika proses itu sedang berjalan, itu namanya disebut pending gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya fulfill. Jadi misalkan nih bulan depan uangnya aku balikin gitu kan, nah itu dikatakan fulfill gitu. Nanti untuk mengembalikan janji itu berhasil menggunakan resolve gitu. Kemudian misalkan nih bulan depan ternyata aku nggak bayar gitu kan, nah berarti aku enggak menepati janji gitu. Nah, kalau di promise ini sendiri itu namanya rejected gitu. Jadi promise-nya gagal gitu. Nah, cara mengembalikan promise gagal itu menggunakan fungsi yang namanya reject kayak gitu. Nah, ini teori ya, kita langsung ngoding aja gitu. Nah, ini yang case tadi, kita tutup aja dulu sebentar. Nanti kita lanjutin ya untuk nge-solve ini menggunakan promise. Nah, sekarang kita bahas tentang promise dikit. Kita buat file namanya promise.js ini. Nah, sekarang gimana cara buat promise di JavaScript? Nah,
ini kita sambil simulasi membuat proses download ya, tapi membuat fungsi analogi download gitu, walaupun analoginya sederhana gitu. Nah, tapi menggunakan cara promise gitu. Nah, gimana cara buat promise? Gampang. Cara buat promise itu kayak kita buat objek. Jadi new gitu kan, promise kayak gini. Udah kayak gitu. Nah, promise ini dia menerima yang namanya callback function. Nih kalau kulihat aku kasih komentar di sini ya. Jadi promise ini dia menerima callback function nih, atau seringnya itu disebut sebagai eksekutor gitu, yang akan mengeksekusi gitu. Jadi dia menerima callback nih. Nah, callback ini dia menerima 2 buah parameter. Nah, parameter ini wajib. Namanya itu resolve. Nah, yang tadi kita bilang nih, yang janji itu ditepati kan, atau reject. Nah, ketika janjinya tidak ditepati gitu. Nah, kemudian kita buka kurung kurawal kayak gini. Nah, setelah itu kita coba menganalogikan kita itu sedang membuat proses download ya. Misalkan nih, kita buat variabel namanya status gitu kan. Nah, misalkan proses download kita tuh berhasil gitu kan. Kita kasih misalkan nilai true gitu. Nah, kemudian kita cek jika status gitu kan. Jadi jika seandainya status itu true, maka kita kembalikan janjinya ataupun hasilnya, berarti resolve gitu kan. Kita tampilkan nilai misalkan download selesai gitu. Titik koma. Nah, kalau seandainya nanti status ataupun proses downloadnya gagal, itu kita kembalikan misalkan reject kayak gini kan. Kemudian kita kasih nilai misalkan download gagal kayak gini. Nah, ini cara buat promise ya. Jadi mungkin agak sedikit panjang, tapi konsepnya kayak aku bilang tadi, buat objek, kemudian dia menerima callback function, di mana callback ini menerima parameter resolve dan reject untuk memberikan hasil dari janjinya gitu. Kalau seandainya janjinya berhasil, itu kita jalanin fungsi resolve. Kalau seandainya janjinya gagal gitu kan, itu kita jalanin fungsi reject gitu. Nah, hasil dari promise ini kita simpan ke variabel misalkan const gitu kan, download, karena kan tadi kita mau simulasi proses download gitu kan. Nah, kemudian kita coba kita log ya, download gitu kan, save. Nah, sekarang kita jalanin promise ini, enter. Sebentar. Sorry, jadi apa namanya, kan ini promise ya. Tadi kan kita mau simulasi yang asinkronus kan. Nah, ini berarti kita pakai fungsi set timeout tadi. Jadi nanti ini kita cut dulu. Nah, terus kita jalanin set timeout kayak gini. Nah, kemudian misalkan proses downloadnya itu 5 detik gitu. Kemudian di sini baru kita paste save gitu. Nah, sekarang kita coba jalanin. Nah, ini nih promise kemudian pending gitu. Jadi sama yang kayak aku bilang tadi gitu. Ketika kita sedang berjanji ke orang lain, itu state-nya itu ataupun keadaannya itu sedang pending gitu. Kemudian kalau nanti keadaannya berhasil gitu, maka nanti dia akan mengembalikan hasil namanya misalkan resolve download selesai gitu. Nah, kalau seandainya gagal kayak gitu kan, dia akan mengembalikan fungsi reject di mana nilainya itu adalah download gagal gitu. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, kok yang ini kan statusnya true nih. Kan di sini if status true kan. Nah, harusnya kan muncul download selesai, tapi kenapa nggak muncul gitu? Karena kita belum mengkonsumsi si promise ini gitu. Jadi ini masih dalam tahapan producing, jadi membuat promise. Nah, gimana cara konsumsinya kayak gitu kan? Nah, ada cara konsumsinya kayak gitu. Jadi sebelum kita melanjutkan cara konsumsinya gitu kan, ini baru tahapan producing ya, ataupun membuat promise gitu. Jadi sebelum kita lanjutin, gimana kalau yang promise ini kita simpan ke dalam fungsi gitu. Jadi misalkan gini, kita buat fungsi namanya download. Sama dengan gitu kan, pakai function aja nggak apa-apa. Kayak gini. Nah, setelah itu yang objek promise ini kita cut. Kayak gini. Ini kita hapus.
Nah, setelah itu fungsi download ini dia mengembalikan nilai promise ini. Jadi kita tambahin return kayak gini. Jadi pas nanti si fungsi download ini dijalanin, dia akan mengembalikan promise ini. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Nah, kalau kita jalanin, nah promise-nya ini masih pending karena promise-nya itu ataupun janjinya itu sedang dijalankan kayak gitu. Nah, tinggal kita gimana cara mengambil nilai yang resolve dan reject ini gitu, atau sebutannya itu mengkonsumsi gitu. Jadi sebelumnya itu kan kita udah melakukan tahap producing promise ya, pembuatan promise. Nah, selanjutnya kita tuh perlu melakukan yang namanya consuming promise, yaitu menggunakan ataupun mengkonsumsi hasil promise-nya gitu. Nah, gimana cara konsumsinya? Gampang, yaitu menggunakan then. Jadi then ini untuk menangkap promise kalau dia berhasil gitu. Kemudian catch ini kalau gunanya untuk menangkap promise-nya itu kalau gagal gitu. Nah, ini kita lihat. Jadi kita tinggal jalanin aja gini, download. Nah, ini kan fungsi. Nah, gimana cara menangkap yang resolve ini? Nah, cara tangkapnya itu pakai then. Nah, then ini tujuannya untuk menangkap promise yang berhasil gitu. Nah, di dalam then ini dia menerima callback function lagi. Function. Nah, di mana function ini menerima parameter hasil dari resolve ini. Jadi kan hasilnya download selesai gitu kan. Nah, download selesai ini kita simpan ke dalam variabel misalkan result kayak gini. Nah, baru kita tampilin titik koma. Nah, kemudian gimana cara tangkap yang reject? Nah, cara tangkapnya itu pakai titik catch gitu. Nah, terus dia menerima callback function. Di mana callbacknya ini dia akan menangkap string download gagal gitu kan. Nah, ini kita bisa simpan juga ke parameter namanya result gitu. Terus kita console.log. Nah, ini kalau kita jalanin lagi, kita lihat ya. Jalanin kan dia download selama 5 detik gitu kan. Nah, kemudian karena di sini statusnya true, berarti dia mengembalikan resolve nih, download selesai. Kemudian kita tangkap di dalam then ini. Kemudian yang download selesai ini, string download selesai ini, itu masuk ke dalam parameter result gitu. Kemudian kita log di sini kayak gitu. Nah, ini seandainya kalau kita ganti false. Nah, ini kalau kita tunggu. Nah, muncul kan download gagal gitu. Nah, jadi download gagal ini, yang reject ini ditangkap sama catch gitu. Kemudian setelah itu string download gagal ini masuk ke result kayak gitu. Kemudian kita munculin di sini itu tentang promise ya. Jadi ini salah satu cara untuk menghandle proses asinkronus. Nah, set time on ini kan asinkronus kan. Nah, tadi kita handle-nya itu pakai callback kan. Nah, sekarang enggak. Sekarang kita handle-nya itu pakai promise gitu. Biar apa? Biar cara tangkapnya itu jadi lebih rapi kayak gini. Jadi enggak perlu yang namanya callback hell kayak gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang case ini tadi kita perbaiki kodenya biar apa? Biar enggak ada callback hell ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya gampang. Kita coba lihat gitu. Caranya itu kita tinggal buat aja promise di dalam persiapan ini gitu. Jadi return gitu kan. Nah, kita buat promise, new promise gitu. Nah, dia kan menerima callback function kan. Namanya itu resolve dan reject gitu. Nah, setelah itu yang persiapan tadi berapa detik? Persiapan tadi 3 detik kan. Nah, setelah itu misalkan kita log ya. Nah, kemudian yang rebus air ini kita pakai promise lagi gitu. Jadi kita return lagi new promise gini. Kemudian dia menerima callback function kan. Di mana dia menerima parameter resolve dan reject ini.
Nah, setelah itu kita tambahin waktunya pakai set timeout, misalkan 7 detik. Kemudian kita lock lagi nih. Nah, kemudian yang memasak ini juga kita return promise. Kemudian dia menerima callback function, di mana parameternya itu resolve dan reject gitu. Nah, kemudian kita tambahin waktu set timeout gitu. Misalkan 5 detik gitu. Nah, setelah itu, nah ini kita udah bisa hapus nih. Jadi kita nggak perlu lagi callback kayak gini. Nah, sekarang gimana cara jalaninnya? Gampang. Jadi tinggal kita panggil aja nih fungsi persiapan. Nah, setelah itu ini kan kita baru tahapan producing kan. Nah, tinggal kita konsumsi. Gimana? Pakai titik then gini. Kayak gitu. Then terus setelah itu kita tangkap hasilnya di dalam callback function, misalkan result kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal console titik log kayak gini. Terus kita tampilin result. Nah, sekarang kita coba tes. Not. Kemudian case. Nah, muncul kan persiapan kan. Nah, terus selanjutnya nih aku balikin ya. Gimana cara jalanin rebus air ini? Jadi di dalam then ini kita bisa mengembalikan promise lagi. Jadi tinggal jalanin aja gini. Jadi rebus air kayak gini kan. Nah, setelah itu coba lihat. Rebus air ini kan mengembalikan promise. Nah, mengembalikan promise kan. Nah, ini kita bisa chaining. Chaining ini kita sambungin. Jadi titik dan lagi untuk apa? Untuk nangkap promise yang rebus air gitu. Jadi function, kemudian kita tangkap lagi hasilnya ke dalam variable result gitu. Nah, terus kita konsol lagi nih. Nah, ini kalau kita save, kita jalanin lagi. Ini kita belum return. Kita return dulu nilainya. Sebentar. Oh iya, sorry. Ini lupa, ini kita resolve ya. Ini yang persiapan ini kan promise. Nah, kalau berhasil itu kita resolve aja gini. Nah, setelah itu yang rebus air juga kita resolve. Nah, terus yang masak mie ini kita resolve juga nih. Nah, selanjutnya kita coba jalanin lagi ya. Nah, persiapan, kemudian rebus air kan. Nah, selanjutnya di dalam setelah dan ini kita jalani lagi nih yang masak, yang proses asinkronus yang lain. Jadi kita jalanin misalkan masak gitu kan, kemudian kita return. Nah, sekarang yang masak ini kan dia mengembalikan promise. Nah, ini kita tangkap lagi pakai then. Ini titik koma dihapus ya. Terus dia menerima callback function. Terus kita tangkap hasilnya di dalam variable result gitu. Nah, terus kita console titik log lagi. Terus kita munculin result. Nah, sekarang kalau kita jalanin, muncul persiapan kan. Nah, kemudian habis kita munculin persiapan, kita jalanin yang rebus air gitu. Nah, rebus air ini kan dia mengembalikan promise. Nah, karena dia promise, kita tangkap lagi pakai then di sini. Jadi ini chaining namanya. Jadi kita tangkapnya itu secara berantai gitu. Nah, setelah itu udah muncul nih kan yang rebus air, kita jalanin yang masak gitu. Nah, masak ini kan dia mengembalikan promise.
Nah, terus kita tangkap lagi pakai then gitu. Terus kita munculin hasilnya, kayak gitu. Nah, setelah itu baru deh kalau ada error kita tangkap pakai catch ini. Nah, function kayak gini kan. Nah, biasanya kalau error itu parameternya itu R gini. Biasanya ya. Cuman nggak wajib gitu. Biar membedakan hasil berhasil sama hasil yang gagal gitu. Udah selesai kayak gitu. Jadi kan yang promise ini kan mengembalikan resolve semua kan kayak gitu. Persiapan, kemudian rebus air, kemudian setelah itu setelah 7 detik baru masak mie gitu. Nah, ini tujuan dari promise itu. Jadi dia menghandle proses asinkronus kayak gini. Jadi nggak perlu callback hell lagi kayak gitu. Jadi kodenya lebih satu arah ataupun satu baris kayak gini. Jadi nggak ada kode di dalam kode kayak gitu. Itu tujuan dari promise ya. Mungkin agak pusing kan. Agak pusing ya, tapi silakan dibaca lagi, diulang-ulang lagi, dipraktek lagi, karena satu referensi aja itu teman-teman masih pusing gitu kan. Jadi nanti ditambahin lagi, dipraktek lagi gitu, nanti aku kasih tugas gitu biar lebih paham tentang promise. Aku dulu juga ini nggak instan aku pahaminnya ya. Nah, ini cara kita menghandle ya yang asinkronus tadi gitu, yang proses asinkronus menggunakan promise ya. Ini kalau aku balikin ke slide nih, kita bandingin ya. Nah, sekarang bentar. Oh, ini yang apa, producing promise sama yang mengkonsumsi promise gitu. Ini cara buatnya, kemudian ini cara mengaksesnya gitu ataupun menggunakannya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Ini kan tadi cara callback kan. Nih, ini kan di dalam ini panggil ini, terus di dalam set timeout panggil lagi, dalam set timeout panggil lagi gitu kan. Oh, ini kan panjang nanti kan. Nah, lebih baik kita pakai promise tadi. Jadi kita tangkap pakai .then gitu kan, .then. Jadi nggak ada lagi yang callback hell gini gitu. Jadi kodenya jadi lebih rapi, sebaris kayak gini kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya async await gitu. Nah, ini seru nih yang async await gitu. Jadi kita coba lihat async await ya. Semoga teman-teman masih kuat nih memahami asinkronus. Jadi IS 2017, kalau IS6 itu kan 2015. Jadi IS 2017 itu memperkenalkan keyword async await. Jadi keyword async await ini itu dibangun di atas promise ya. Jadi kita dapat menuliskan kode asinkronus menggunakan async await gitu. Jadi async await ini sebenarnya bukan sebagai pengganti promise, bukan. Dia ini sebenarnya untuk menulis kode asinkronus ini jadi lebih rapi ya gitu. Jadi itu memudahkan penulisan kode asinkronus agar terlihat seperti sinkronus gitu dan mudah dibaca. Jadi async await ini hanya syntactic sugar. Syntactic sugar itu hanya pemanis aja. Jadi untuk merapikan kode aja gitu. Jadi syntactic sugar untuk promise gitu. Jadi untuk memahami async await ini kita harus memahami promise dulu gitu. Jadi untuk memahami promise kita harus memahami tentang callback dulu gitu. Jadi teman-teman nggak mungkin paham tentang async await kalau nggak paham tentang promise gitu, karena tujuan dari async await ini bukan menggantikan promise, bukan. Dia itu untuk memperindah codingan kita aja gitu biar terlihat lebih rapi gitu. Jadi gini, ini kita langsung coding aja ya. Nah, mungkin kan codingan ini kan agak sedikit aneh gitu kan. Nah, ini kita sebenarnya bisa kita pakai async await gitu. Jadi tujuannya apa? Jadi ini, misalkan nih kita mau menghandle proses asinkronus menggunakan async await gitu kan. Nah, di sini kan ada promise, kemudian di sini ada asinkronus kan. Nah, kita bisa tambahin kata kunci await gini, await kemudian persiapan gini. Nah, jadi nanti proses asinkronus ini ditunggu dulu sampai selesai kayak gitu sebelum melanjutkan proses selanjutnya. Jadi ini kita bisa simpan ke variabel misalkan hasil persiapan gitu kayak gini, baru kita konsol .log hasil persiapan kayak gini. Nah, syarat untuk memakai await ini kita harus tambahin async di depan kata kunci fungsi gitu. Jadi async ini
untuk ngasih tahu bahwasannya di dalam ini ada proses asinkronus gitu. Await ini tujuannya untuk menunggu proses asinkronus ini selesai. Jadi kan await persiapan kan. Jadi dia nunggu dulu sampai selesai, baru deh yang console.log ini dijalankan gitu. Nah kalau nggak percaya ya, ini aku hapus ya. Terus ini aku hapus juga nih. Pasti hasilnya undefined gitu. Kenapa hasilnya pending ataupun undefined? Karena dia ini nggak nunggu gitu kan. Jadi pas ngejalanin persiapan, dia itu nggak nunggu ini selesai, tapi langsung ngejalanin ini hasil persiapan kayak gitu. Nah makanya kita tambahin await biar ditunggu dulu, ditunggu sebentar, kemudian selesai, kemudian disimpan ke sini, baru kita munculin hasilnya kayak gitu. Tapi syaratnya kita tambahin kata kunci asing di depannya untuk ngasih tahu ada proses asinkronus di dalam ini gitu. Kemudian untuk menunggu proses asinkronus ataupun proses promise itu kita tambahin await gitu. Nah sekarang kalau kita jalanin, nah ditunggu nih sama dia. Di sini ditunggu kan, ini nggak dijalanin dulu. Kemudian hasilnya disimpan ke hasil persiapan gitu. Nah selanjutnya kita bisa tulis lagi nih, misalkan hasil rebus gitu kan, air sama dengan await kayak gini kan, rebus air. Terus kita console.log lagi. Terus nanti cons misalkan nih hasil masak gitu. Await kemudian masak kayak gini. Nah ini coba kita jalanin. Nah ini ditunggu sama dia loh. Jadi await ini persiapan ini ditunggu dulu, kemudian baru dijalanin ini. Terus rebus air ditunggu dulu karena di sini ada asinkronus ya. Kemudian baru ditampilin. Kemudian masak ini ditunggu dulu, gitu kan? Ada asinkronus baru nanti ditampilin. Nah jadi async await ini mempermudah kita untuk membaca kode gitu. Nah ini kita bisa persingkat jadi satu baris tuh kayak gini. Ini kita bisa singkatin kayak gini sebenarnya. Jadi console.log gitu kan, kita panggil persiapan. Nah kayak gini. Tapi jangan lupa tambahin await di depannya. Kayak gini. Jadi ditunggu sama dia. Terus log lagi. Terus rebus air. Terus tambahin await di depannya. Jadi ditunggu proses rebus airnya sampai selesai. Terus log lagi. Terus jalanin hasil masak. Masak ya. Sorry. Jangan lupa tambahin await di depannya. Nah, jadi lebih singkat kan? Kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lihat persiapan, kemudian rebus air, kan ditunggu sama dia kan. Dia nggak ngejalanin proses selanjutnya, ditunggu dulu. Baru masak mie kayak gitu. Nah, ini cara terbaru untuk menghandle proses asinkronus kayak gitu. Jadi yang async await ini dia cuma menggantikan konsumsinya aja gitu, tapi untuk buat promise-nya itu tetap menggunakan objek promise gitu. Jadi dia cuma menggantikan cara .then tadi gitu. Jadi kodenya lebih enak dibaca kan. Nah kalau kita lihat nih mana dia. Nah kira-kira lebih enak yang mana nih? Kalau aku pribadi aku lebih sering pakai yang async await ini gitu. Jadi callback ini kita nggak akan pernah pakai ya. Jadi mana yang lebih baik dan readable gitu, yang mudah dibaca? Ya pasti untuk konsumsinya pakai async await kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi untuk menggunakan async await ini kita harus paham tentang promise gitu. Oh ya, ini tadi aku lupa. Jadi async itu digunakan untuk memberitahu ada proses asinkronus dalam fungsi ini gitu. Kemudian await ini digunakan untuk menunggu promise itu selesai. Jadi tunggu persiapan selesai baru jalanin yang rebus air kayak gitu. Nah ini yang penting. Await ini itu cuma bisa digunakan di dalam function gitu. Jadi kalau kita bawa keluar function, nih ya. Nah misalkan nggak ada fungsi main kan, nah ini akan error lah ya. Nah ini await, jadi sintaksnya gini. Await itu bentar.
Jadi ini katanya, coba. Nah ini katanya gini, await is only valid. Await itu hanya valid di dalam fungsi yang asing gitu. Jadi yang ada kata kunci asingnya gitu. Dan top level bodies of module. Jadi yang await ini cuma bisa digunakan di dalam fungsi kayak gitu. Dimana fungsinya itu ada kata kunci asing gitu. Asinkronus maksudnya. Nah, jadi kayak gitu ya tentang asinkronus. Jadi mungkin kalau kesimpulan dari aku tuh kayak gini. Jadi JavaScript ini itu bisa menjalankan operasi asinkronus kan. Jadi karena banyak nanti operasi ataupun proses di JavaScript itu dilakukan secara asinkronus gitu. Nah, kita harus bisa menghandle-nya. Caranya yang menggunakan promise tadi gitu. Misalkan nanti mendownload file gitu kan, kemudian mengakses jaringan, kemudian akses database. Itu nanti menggunakan asinkronus gitu. Makanya kita perlu belajar promise. Kemudian operasi asinkronus ini dia dapat dihandle menggunakan callback dan promise gitu. Nah, callback ini dia punya masalah, yaitu callback hell gitu. Ini salah E. Kemudian promise ini merupakan solusi terbaik untuk menuliskan kode asinkronus gitu. Kemudian async await ini bukan sebagai pengganti promise gitu. Jadi untuk menuliskan kode secara lebih bagus aja gitu. Kemudian async await ini bertujuan untuk menuliskan kode yang lebih mudah dibaca dan terlihat seperti sinkronus gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan seolah-olah kayak proses sinkronus tadi kan, konsol log 1 2 3. Sebenarnya ini di belakang layarnya ada asinkronus gini. Dimana jalannya sebenarnya secara paralel gitu. Kemudian best practice-nya ya, ini kalau dari pengalaman coding aku gitu kan, gunakan promise untuk menulis kode asinkronus gitu. Kemudian gunakan async await untuk mengkonsumsinya. Jadi gini. Nah, jadi kita pakai async await untuk mengkonsumsinya, kemudian untuk asinkronusnya itu kita pakai yang promise tadi. Jadi kita buat promise yang ini. Tapi untuk konsumsinya pakai yang async await. Nah, ini best practice dari aku gitu. Jadi promise plus async await itu adalah awesome gitu. Jadi ini sedikit tentang asinkronus ya. Jadi sebelum aku tutup, aku nggak tahu ini berapa lama ya rekamannya. Udah 90 MB. Jadi aku akui asinkronus ini tuh nggak mudah ya, sulit gitu. Cuman ini penting teman-teman pahamin gitu. Kenapa? Karena ada banyak nanti operasi-operasi di JavaScript itu menggunakan asinkronus gitu. Contoh nih ya, aku analogi. Salah satunya itu untuk memfetch data ataupun mengambil data. Aku buat ini, kalian mau praktek silakan ya, fetch.js gitu. Jadi ada namanya fungsi bawaan dari JavaScript namanya itu fetch gitu. Jadi fetch ini untuk mengambil data dari API. Misalkan ya, aku contohin ya. Nah, aku pengen ngambil data user ini kan dari API. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi fetch. Nah, sayangnya nih, sayangnya fungsi fetch ini itu dia menggunakan promise di balik layarnya gitu. Kalau nggak percaya, ini kalau kita simpan ya. Itu kan, terus kita log hasil kayak gini. Nah, terus yang fetch ini dia itu berjalannya di browser bukan di Node.js. Jadi kita butuh file HTML. Nah, terus kita hubungkan pakai src fetch.js gitu. Terus kita jalanin nih yang HTML-nya. Nah, ini kalau kita lihat di konsol, nah muncul kan promise pending kan. Nah, di sini kita tahu kalau ternyata fungsi fetch ini itu dia menggunakan promise di balik layarnya gitu. Nah, makanya teman-teman butuh belajar tentang promise itu tadi gitu kan. Nah, sekarang kan udah tahu nih fetch ini mengembalikan promise. Gimana cara konsumsinya? Gampang, pakai titik then gitu. Then kemudian kita jalanin callback function kayak gini, result kayak gitu kan. Nah, terus kita munculin nih console.log result kayak gini. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata dia mengembalikan respon kayak gini, course gitu kan.
kemudian status teksnya ini. Nah, ini ternyata dia masih belum mengembalikan data. Nah, gimana cara ngembaliin data? Nah, cara ngembaliinnya itu kita harus convert datanya ke JSON. Jadi ini kan ini kan datanya JSON. Nah, ini kita harus convert dia ke objek kayak gitu. Cara gimana? Kita return lagi nih, return result.json gitu. Nah, otomatis fungsi ini itu mengembalikan promise lagi. Nah, kita tangkap lagi nih .then. Nah, kemudian kita jalanin callback function result gitu. Nah, setelah itu baru kita console.log, baru kita tampilin result. Jadi yang result.json ini dia mengembalikan promise lagi, karena promise kita tangkap pakai then gitu. Nah, baru muncul datanya kayak gini. Nah, nama Leon Graham gitu kan. Nah, ini nanti udah selesai sebenarnya. Tinggal terakhir kita catch aja gitu. Misalkan ada error gitu kan. Nah, berhasil kan, datanya muncul nih. Misalkan nih, kita salah ini apa namanya tuh, linknya gitu kan. Terus kita refresh, nah muncul kan errornya. Nah, errornya ini tuh ditangkap di dalam catch gitu. Ini aku balikin lagi. Kalau muncul sorry, tadi itu masalah koneksi ya. Nah, ini munculkan hasilnya 10 gitu kan. Nah, ini sebenarnya nanti kita bisa masukin ke HTML gitu. Misalkan nih aku tambahin ini, tapi kalian harus belajar tentang DOM gitu. Ini nanti kaitannya sama front end ya. Ini tambahan aja ya, biar pemahaman kita tentang promise itu semakin lengkap gitu. Ini aku nggak jelasin tentang apa karena ini bahasannya tentang DOM ya. Sorry, kontainer aja deh. Nah, ini kan tadi mengembalikan result kan. Nah, ini karena datanya itu data user, aku simpan aja ke users gitu. Nah, terus aku looping nih. Ini kalau kalian bingung nggak apa-apa, karena ini aku nggak ngajarin sebenarnya. Muncul kan nama-namanya tuh muncul gini. Nah, jadi di sini aku menggunakan fetch untuk ngambil data dari sini. Kemudian setelah itu datanya, kan ada nama-namanya nih, name Leon Graham gitu kan. Nah, terus aku tampilin ke dalam HTML kayak gini. Kayak gitu. Nah, poin pentingnya sebenarnya ini, fetch. Jadi fetch ini itu dia di belakang layar itu menggunakan promise gitu. Itu makanya kenapa kita belajar tentang asinkronus kayak gitu. Karena nanti akan ada banyak operasi ataupun fungsi-fungsi yang mengembalikan promise. Bahkan nanti codingan-codingan orang itu, JavaScript modern itu pasti untuk menghandle asinkronusnya itu menggunakan promise gitu. Makanya tadi aku bilang penting untuk membahas tentang promise gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa simpan ke dalam fungsi ya. Namanya misalkan get user gini. Nah, baru kita jalanin get user. Nah, sama kan hasilnya. Nah, kelebihannya apa? Kita bisa refaktor pakai async await. Nah, kalau di ES6 itu sebelum fungsi ini kita tambahin async. Nah, kayak gini. Nah, baru udah ini kita bisa pakai await kayak gini. Ini kita hapus. Ini aku hapus ya. Misalkan di sini itu misalkan result gitu. Aku tambahin await gitu kan. Nah, setelah itu baru aku await lagi result.json gitu. Baru aku console.log users. Nah, munculkan datanya kan.
Nah, async await ini lebih gampang kita bacanya, seolah-olah kayak sinkronus gitu kan. Nah, ini tujuan dari belajar promise dan async await tadi gitu. Jadi ini lebih enak kita bacakan daripada .den tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita looping aja. For each. Sorry. Ini kalian nggak perlu kalian ikutin ya, maksudnya ini soalnya aku belum ngajarin ke kalian gitu. Nah, munculkan aja hasilnya di sini gitu. Ini sebenarnya lebih ke front end nanti, yang untuk fetch sama yang ini DOM ini ya. Tapi tujuan aku tuh ngajarin kalian tentang fetch yang ini tadi, bahwasanya fetch ini itu salah satu API dari JavaScript yang gunanya itu untuk mengakses API gitu, untuk untuk mengkonsumsi API. Nah, fetch ini di belakang layar menggunakan promise gitu. Jadi untuk menghandle-nya ya harus paham tentang promise kayak gitu, yang .den tadi. Nah, kalau tadi kita udah belajar cara buatnya kan, terus cara konsumsinya. Cara konsumsinya bisa pakai .den atau pakai async await ya, kayak gitu. Jadi mungkin untuk praktikum kali ini lumayan banyak ya. Jujur ini memang pusing gitu kan, tapi nggak apa-apa diulang-ulang lagi aja gitu. Sambil belajar di tempat lain, misalkan tutorial ini kan promise gitu. Sebenarnya aku udah ngasih. Nah, ini juga ada di sini ada gitu kan. Ini butuh belajar 2-3 kali biar semakin paham gitu kan. Aku dulu belajar tentang promise ini 5-10 kali bahkan gitu kan, karena aku nggak paham ini maksudnya apa gitu. Jadi semoga yang aku sampaikan ini itu udah aku ringkas dengan sesingkatnya sambil aku tambahin studi kasus gitu. Nah, ini juga udah aku tambahin sebenarnya referensinya di sini gitu. Oke, mungkin itu sedikit tentang, nggak sedikit sih, banyak sih sebenarnya, karena sebenarnya promise dan asinkronus ini itu materinya terpisah-pisah gitu kan, cuman aku satuin gitu, dan penting buat kita pahamin gitu. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini gitu. Aku juga udah udah kering nih tenggorokannya. Jadi saran aku silakan belajar lagi di tempat lain gitu kan, biar untuk memperkuat hafalannya, bukan hafalan, pemahamannya nih. Nah, di Unpas juga ada gitu, silakan dipelajari lagi. Nah, ini asinkronus, async await gitu, jadi harus tetap semangat ya. Nah, ini fetch refactor gitu pakai async await, seru pokoknya. JavaScript ini luas pokoknya. Ini harus ada callback kan, jadi panjang nih perjalanan teman-teman, tapi nggak boleh menyerah ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kekuatan gitu. Semoga diberikan kekuatan biar bisa melanjutkan belajar dan ngodingnya gitu. Jadi intinya jangan menyerah gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Bye bye.